Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 30 Agustus 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis serta setiap hari. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk membeli dan memperjualkan saham. Hasil analisa perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join Telegram saya, bisa segera join di Telegram saya, link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Untuk kemarin IHSG sudah saya bahas juga pada tanggal 27 Agustus IHSG ditutup di harga 6.041 dan saya memprediksi bahwa IHSG kalau di atas 6.050 harga pembukaannya kemungkinan besar akan ditarik hingga menuju harga 6.100 kurang lebihnya ya. Dan namun hari ini memang terjadi, IHSG ditutup di harga 6.144 dengan kondisi 1,7% ya, mengalami kenaikan 1,7%. Dan yang dimana berarti harga 6.100 telah ditembus dengan posisi 6.144 untuk kondisi IHSG hari ini. Akan tetapi hari ini IHSG berhenti di area resistennya ya, kalau teman-teman lihat. Saya beri tanda area di area sini. Ya kurang lebih di area sini untuk area resistennya. Ya semoga saja besok memang kalau memungkinkan besok kalau memang bisa melanjutkan mengalami penaikan, kemungkinan adanya pencapaian suatu area di area 6.200 ya, di area sini. Kalau besok seumpama harganya menguat, kemungkinan bisa diangkat naik hingga menuju 6.200 ya untuk IHSG. Lalu kita lanjut lagi untuk beberapa saham yang perlu kita bahas di video ini yang telah diajukan oleh teman-teman kita di Telegram ya. Di sini ada saham Viva. Kalau kita lihat secara keseluruhan di sini memang saham Viva mengalami penurunan ya, yang dimana hari ini ditutup di harga 51 ya dengan kondisi persentase 1,9% dalam bentuk kerugian. Hari ini yang melakukan akumulasi ada MG, DX, dan YP. Distribusi ada TF, CC, dan XC ya untuk kode brokernya. Ada buy average sekian dan sell average sekian. Lalu kalau kita melihat di area supportnya, di sini ada sebuah sebuah swing low ya. Swing low di area sini. Lalu untuk area supportnya dari saham Viva ini sendiri berada di area 50 ya teman-teman. Ya, memang kalau saham-saham memang harga terendahnya memang berhenti di harga 50 ya. Kalau teman-teman lihat sendiri di sini ya, berhenti di area 50. Jadi untuk Viva sementara supportnya di 50. Akan tetapi jika memang berhasil besok banyak melakukan akumulasi, kemungkinan besar akan diangkat hingga menuju 54 terlebih dahulu ya. Jadi kalau besok banyak yang beli dan sedikit yang jual, kemungkinan Viva akan menyentuh di harga 54. Ya, posisi Viva sekarang sedang dalam posisi di bawah garis EMA 34 dan 21 ya. Dan menyentuh DEMA 20. Untuk stokastik sedang di area oversold dan volumenya cukup kecil hari ini. Ya. Jadi untuk Viva sementara supportnya di 50 dan resistennya di 54. Bagaimana jika resisten 54 ini ditembus? Di sini ada resisten selanjutnya. Saya melihat kisaran di area sini ya. Ya, di area 64 untuk resisten selanjutnya. Jadi kalau Viva besok banyak akumulasi dan tembus di harga 54, di atas 54 untuk harga closing, kemungkinan besar diangkat hingga 64 ya. Target selanjutnya di 64. Akan tetapi untuk angka psikologisnya ya kemungkinan di area 60 terlebih dahulu ya, sebelum area 64 di area sini.
Oke, untuk Viva sudah, kita lanjut lagi untuk saham real. Saham real juga sempat saya melakukan posisi entry ya. Coba kita bahas bersama. Hari ini saham real ditutup di harga 100 dengan posisi ARB. Kita lihat distribusi ada NI, MG, dan DP. Dan akumulasi ada YP, CC, dan XC. Untuk volumenya hari ini cukup kecil dan stokastik sedang berada di area oversold ya teman-teman. Ya, di area oversold. Kalau kita lihat di sini posisi saham real sedang di atas EMA 34 dan EMA 21, akan tetapi harga real tersebut ditutup di bawah DEMA 20 ya, garis hitam ini. Lalu untuk area supportnya jelas sekali kalau kita lihat di sini ada sebuah candle yang cukup besar ya pada tanggal 24 Agustus yang dimana kita bisa jadikan untuk patokan area support. Ya, jadi area supportnya kemungkinan besar ada di area 96 ya kurang lebihnya. Untuk area supportnya di 96. Jika besok memang banyak yang melakukan distribusi, teman-teman bisa melakukan stop loss dulu yang bagi yang punya ya, untuk menghindari sebuah kerugian yang semakin membengkak. Jadi perlu diperhatikan untuk area stop loss-nya. Jika real memang ditutup di harga di bawah 96, maka teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu. Ya, akan tetapi untuk resistennya, bagaimana dengan resistennya? Kita coba menggunakan Fibonacci. Oke ya. Di sini ada sebuah kurang lebihnya resisten. Ya, resisten terdekat berada di area 108 ya. Di area 108 untuk resisten terdekatnya. Lalu untuk resisten terjauh sementara berada di area 122 ya teman-teman. Jadi bagi yang punya saham real perlu diperhatikan untuk area support dan resistennya. Di sini ada beberapa angka perlu yang teman-teman perhatikan. 96, 108, 122, dan 137 ya. Berikut untuk saham real, kita lanjut lagi untuk saham Pewon. Untuk saham Pewon, kalau kita lihat di sini mulai dari bulan 3 ya, pertengahan Maret, memang sedang mengalami downtrend ya. Akan tetapi kalau kita lihat di sini telah membuat sebuah higher low ya. Higher low, semakin lama lembahnya semakin tinggi, begitu ya. Jadi mungkin ada potensinya bagus. Hari ini Pewon ditutup di harga 452 dengan persentase 3,7%. Untuk stokastik ya, kalau kita lihat bersama di sini stokastik sedang ingin crossing ya. Yang dimana kemungkinan besar Pewon kalau bagi saya ya, kalau menurut saya dengan adanya volume yang cukup tinggi serta stokastik yang sudah mau crossing, kemungkinan besar besok akan naik terlebih dahulu ya untuk Pewon ya. Bagi saya seperti itu. Kita lihat akumulasi ada GW, RX, ZB dengan buy average sekian. Lalu untuk distribusi ada BK, PD, dan YP. Lalu bagaimana dengan the next resistance-nya? Teman-teman perlu perhatikan betul dengan area ini. Ya, saya beri tanda di area sini. Jika seumpama Pewon besok menembus di harga 462, maka ada potensi yang sangat besar sekali ya untuk Pewon melanjutkan penaikan harga menjadi uptrend. Begitu ya teman-teman ya. Untuk resistennya seperti itu. Untuk lebih konfirmasi lagi, ketika besok harga ditutup di atas 462, keesokan harinya lagi pada tanggal 2 September untuk menjadi konfirmasi, teman-teman bisa melakukan open posisi di harga 462 ya, karena ini menjadi sebuah supportnya ketika harga ini ditembus ya. Lalu bagaimana untuk supportnya? Karena kan harga 462 ini masih area resisten dari harga penutupan hari ini ya. Untuk supportnya saya lihat ya, di sini ada sebuah support area yang cukup kuat, kurang lebihnya di area sini di 428. Jadi untuk Pewon sementara teman-teman bisa
pantau di harga 428 dan 462. Bagaimana jika ini tertembus ya? Ya, di sini ada the next resistance yang dimana di harga 498 atau 500 ya, sekisaran sana. Jadi untuk pewon, kalau menurut saya sih besok kemungkinan akan naik terlebih dahulu hingga menyentuh angka 462 ya. Kalau bagi saya, karena kan kalau saya lihat sih volumenya cukup tinggi sekali hari ini, dan untuk stokastiknya juga sudah mau crossing dari atas ke bawah ya. Maaf, dari bawah ke atas. Jadi potensi yang cukup bagus untuk saham pewon ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BBHI. Oke, saham BBHI mulai dari tanggal 5 Agustus memang mengalami posisi yang cukup signifikan dalam penurunan. Hari ini ditutup di harga 2.210 dengan persentase 0,9%. Yang melakukan akumulasi ada CCNI dan DR, dan yang distribusi ada BK, AK, dan SQ. Lalu pertanyaannya, bagaimana kondisi support dan resistennya untuk saham BBHI ini? Ya. Di sini ada sebuah garis EMA 21, EMA 34, dan DEMA 20. Posisi saham BBHI ini sedang di bawah 3 garis itu ya. Jadi kalau kita lihat memang di sini kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukur resisten dan supportnya. Ya. Sementara waktu di sini saya melihat sebuah garis support yang cukup dominan ya. Di area 2019 ya. 2019 merupakan area supportnya ya, kurang lebih di area sana, dikarenakan stock bid tidak memiliki angka yang cukup detail dalam grafiknya. Lalu bagaimana untuk ke area resistennya? Karena dikarenakan hari ini kan ditutup di harga 2.210 ya untuk BBHI. Kalau saya lihat di sini ada sebuah resisten di harga 2.290 ya teman-teman. 2.290, dan maka jika harga tersebut ditembus, ya kemungkinan akan ditarik lagi di harga 2.600. Jadi untuk BBHI ada kemungkinan besar kalau besok jika menguat dan ditutup di harga 2.290 ke atas, kemungkinan besar akan ditarik lagi hingga harga 2.600. Oke. Hari ini volumenya cukup kecil untuk BBHI ya, perlu diperhatikan juga untuk volume dan stokastik sedang mengarah ke bawah untuk area oversold atau jenuh untuk jual. Jadi perfect timing untuk beli ya. Tapi untuk lebih konfirmasi lagi bisa join di grup Telegram saya dan berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman di sana atau para member di sana ya. Untuk BBHI sudah, kita lanjut lagi untuk BHIT. Oke, BHIT juga sempat saya analisakan ya. Di sini sangat jelas sekali bahwa dari tanggal 11 Juni terjadinya sebuah swing high, dan mulai tanggal 14 Juli ada swing low juga. Jadi untuk BBHI ya, di area 94 adalah area di mana area support itu terjadi ya. Jadi untuk BHIT ya, maaf, BHIT untuk BHIT di sini area supportnya berada di area 94 ya. Maaf ya teman-teman, bukan BBHI tapi BHIT ya. Ya, BHIT ya, di area 94. Jadi untuk BHIT di area 94, saya beri tanda terlebih dahulu. Ya, kurang lebih di sini. Oke. Jadi teman-teman jika menggunakan Fibonacci tidak bisa hanya menaruhkan sembarang tempat ya untuk pengukurannya, jadi perlu diukur betul-betul. Untuk BHIT ya kurang lebihnya memang sedang mendekati area supportnya yang dimana di harga 94. Lalu kita bisa cari lagi dan next supportnya di area sini kurang lebih. Ya, sempat saya bahas juga ya, dan saya rekomendasikan untuk saham BHIT di grup Telegram saya. Memang BHIT memang memiliki potensi yang cukup besar ya. Saya telah rekomendasi kisaran di harga 93 dan memang mengenai area TP sebanyak 2 kali di harga 104 ya. Yang dimana teman-teman di grup Telegram kurang lebihnya sudah cuan 12% dalam beberapa hari saja. Jadi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya, karena
kita bukannya ingin menggoreng saham, tapi memang lebih ke area edukasi ya. Jadi untuk bait ya, kita lanjut lagi. Akumulasi tadi ada MG, CC, dan YP, distribusi ada DR, YJ, dan BD, sebesar buy average sekian, sell average sekian. Untuk volume hari ini cukup kecil dan stokastik mengarah ke oversold. Jadi untuk BBI bagaimana untuk area resistennya? Di sini ada sebuah area resisten, kurang lebih di harga 104 ya. 104 adalah area resisten yang cukup kuat. Lalu jika harga tersebut ditembus, di sini ada area the next resistennya di area 114 untuk saham BHIT ya. Jadi begitu untuk saham BHIT. Saya delete terlebih dahulu untuk Fibonacci-nya ya. Jadi begini ya, untuk supportnya di 94 dan 88 serta resistennya berada di area 104 dan 114. Kita lanjut lagi untuk saham BBHI. Untuk saham BBHI tadi juga sudah saya bahas ya. BBHI sudah dibahas, BET sudah dibahas. Ya, kita lanjut untuk saham Adro yang dimana Adro telah saya rekomendasikan ya, atau saya rekomendasikan di grup Telegram, dan saya membagikan hasil analisa saya dan saya bahas di YouTube kemarin ya, pada hari Minggu. Jika teman-teman yang belum nonton bisa segera nonton dan melakukan sebuah analisa kembali dan dilakukan revisi kembali. Untuk saham Adro, kalau kita lihat di sini adanya potensi yang naik dan hari ini ditutup di harga 1.300 ya. Ya, kemarin saya juga sempat singgung mengenai Agro dan saham Care dan saya bagikan ke teman-teman di grup Telegram ya. Untuk teman-teman yang sudah HK ya happy cuan ya, happy cuan, dan karena tidak sesuai ekspektasi saya untuk harga buy. Kalau saya lihat sih, kemarin saya menyarankan untuk buy posisi di area sini ya. Sebentar, saya beri tanda saja. Ya, kisaran 1040, 1045 ya. Ya, kita anggap saja 1045 ya, kurang lebihnya di sana. Oke. Lalu hari ini saham Adro ditutup di harga 1.300 dengan kondisi yang cukup baik. Ya, saya tarik garis terlebih dahulu. Ya, saya kemarin merekomendasi di harga 1.240 hingga 1.245 untuk saham Adro, dan memang ya kalau kita lihat Adro banyak minat beli yang cukup banyak. Kalau kita lihat di sini Adro kemarin ditutup di harga 1.245 dan hari ini melonjak harganya untuk harga pembukaan di 1.260 ya, maaf, 1.260 untuk saham Adro. Jadi harga openingnya saja sudah melompat dan untuk harga belinya tidak tercapai ya. Akan tetapi kalau kita lihat di TP, saya sudah mengatakan betul ya dengan jelas sekali kalau area TP pertama di 1.300 ya untuk Adro, dan memang hari ini Adro ditutup di harga 1.300 tepat sekali. Ya, jadi teman-teman yang mau join di grup Telegram saya bisa segera join. Tentu saja jika saya memberikan suatu saham yang akan saya bagikan, tentu saja ada area stop loss ya. Tidak mungkin grup saya atau grup Telegram kami selalu untung dan profit ya. Jadi memang juga ada beberapa saham yang mengenai area stop loss untuk menghindari pembengkakan kerugian. Begitu ya. Jadi kita lanjut lagi bagaimana dengan kondisi Adro gitu ya. Adro telah ditutup di area resistennya yang dimana di 1.300. Ya, kalau kita coba pakai Fibonacci bisa. Ya, kita tarik dari swing high-nya ke swing low. Ya. Jadi untuk Adro kalau besok memang masih akumulasi dan banyak yang beli, kemungkinan besar akan ditarik lagi harganya hingga menyentuh area 1.345. Begitu ya teman-teman. Jadi untuk Adro, kalau saya lihat sih memang ada potensi naik ya, dikarenakan kalau saya lihat sih cukup bagus ya untuk Adro.
dan IHSG juga mendukung hari ini, ya. Ya kan, tapi kalau teman-teman ingin menghindari resiko untuk koreksi dikit ya, teman-teman bisa open posisi buy di 1245 ya. Seperti hasil analisa saya kemarin yang telah saya buatkan videonya mengenai ADRO dan CARE itu ya. Jadi untuk ADRO kalau besok menguat, ya kemungkinan besar akan ditarik di harga 1344 dan melanjutkan lagi di 1390-an. Untuk supportnya sekian ya. Kita lanjut lagi untuk saham ikan. Untuk saham ikan kita lihat di sini stokastik juga sudah crossing mulai tanggal 27 Agustus ya. 27 Agustus stokastik crossing. Hari ini ditutup di harga 105, akumulasi ada KK, YP dan HP, distribusi ada CC, PD dan CP. Buy average sekian, sell average sekian. Lalu bagaimana pergerakan selanjutnya untuk saham ikan? Ya, kita lihat saja untuk area supportnya. Ya, so far saya lihat di area sini sih. Ya, di sini adalah suatu area support yang cukup kuat di area 102. Ya, teman-teman kalau yang mau entry atau yang sudah punya tapi masih keadaan rugi, ya bisa, ya kemungkinan kalau bagi saya sih bisa averaging down di harga 102 sih ya. 102, akan tapi kalau harga saham tersebut di bawah 102, teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu ya. Ya kurang lebih kalau teman-teman yang sudah punya dan melihat di sini ada area support di 102 dan harga tersebut ditutup di bawah 102, kisaran 3% dari ke bawah. Ya kisaran harga 99 lah ya. Harga 99 kurang lebihnya teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu Kak, karena ada potensi penurunan harga hingga mencapai area 85 begitu ya. Jadi untuk saham ikan di sini ada beberapa support dan resisten. Sebentar ya. Di area 85 untuk support terjauh, support terdekat ada di 102 dan resisten terdekatnya atau sementara berada di 116. Ya. Bagaimana untuk resisten terdekatnya? Dikarenakan 105 pergi ke 116 kan akan menempuh jarak yang cukup jauh. Jadi saya coba cari lagi ya. Di sini ada sebuah area resisten di area 111, 110 ya, kisaran sana. Jadi teman-teman yang sudah punya di bawah area 111 bisa TP terlebih dahulu di area 111. Jadi seumpamanya teman-teman hari ini beli di harga 105, harga closing hari ini, maka teman-teman bisa take profit terlebih dahulu di harga 111. Bagi teman-teman yang ingin fight lanjut lagi, bisa take profit di 116, begitu ya. Jadi untuk support ada dua, ada di 85, 102, dan resisten ada di 111 dan 116. Kita lanjut lagi untuk saham bull. Ya, tadi saya lihat ada beberapa komentar di grup Telegram mengenai saham bull yang tidak bergerak sama sekali. Kita lihat hari ini posisi bull ya sedang mengalami koreksi sebanyak 1,5% dengan harga closing di harga 258. Akan tetapi kalau kita lihat di sini stokastiknya memang mengarah ke bawah dan volumenya cukup kalau saya lihat sih volumenya cukup aktif ya kalau saya lihat. Dan hari ini ditutup di atas MA21 dan DEMA 20 ya. Akan tetapi masih di bawah MA34 yang dimana garis hijau ini. Akumulasi ada II, HP, dan YB, distribusi ada CP, FS, dan XA. Untuk area support dan resisten, ya, kalau saya lihat sih di area sini. Sementara waktu ya, untuk saham bull ini saya lihat ada sebuah support terkuat, ya, kita bahas support terkuat terlebih dahulu di 240 ya. Di 240 ya teman-teman. Lalu kalau kita lihat support terdekat berada di 250 ya. Angka 250 ada termasuk angka sebuah support magic ya, angka psikologis psikologi ya. Jadi teman-teman kalau
yang sudah punya dan masih dalam keadaan rugi bisa averaging down di harga 250, atau yang belum punya dan minat untuk membeli saham bull ya bisa beli di area support ini ya. Lalu bagaimana untuk resistennya? Resistennya berada di area sini. Sebentar saya cekkan. Di area 270 ya teman-teman. Jadi untuk saham bull ada sebuah area resisten di harga 270. Sementara waktu di area sana bagi teman-teman yang mau melakukan TP cepat ya bisa di area 264 juga. Kalau kita lihat di sini juga memang adanya sebuah area resisten ya. 264, 266 ya di sekitaran harga sana. Jadi untuk bull supportnya di 250 dan 240. Untuk resistennya di 266 dan 270. Ya, akumulasi tadi ada ini dan distribusi ada ini. Lalu kita lanjut lagi untuk saham BGTG. Ya, saya juga sempat entry di BGTG, Adro dan Care hari ini ya. Ya, juga sudah sempat saya analisakan. Ya, jadi untuk BGTG hari ini memang koreksi yang cukup dalam selama beberapa hari. Hari ini ditutup di harga 240 dan memang mengalami koreksi cukup besar sebanyak 5,5%. Stokastik mengarah ke bawah, volume cukup kecil, akumulasi ada AK, ZP, dan KK, distribusi ada YP, DH, dan BK. Dan kita lanjut lagi, kalau hari ini kalau kita lihat, BGTG ditutup di bawah garis DEMA 20 yang warna hitam, EMA 34 dan EMA 21. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah swing low ya. Swing low dari atas ke bawah. Sebuah lembah ya, sebuah lembah. Dan kalau kita ingin menentukan sebuah resistance, kita perlu menarik dari area swing high ke swing low untuk penggunaan Fibonacci. Ya. Jadi alasan saya entry di BGTG hari ini ya. Ya. Memang saya tidak memberikan di grup Telegram karena terlalu risky ya atau terlalu beresiko untuk saham BGTG. Dan saya main yang amat saja. Buktinya hari ini Adro memang naik sebanyak 4% ya, kurang lebihnya 4%, akan tapi memang tidak mencapai area buy dikarenakan ada gap atas ya. Jadi harga pembukaan sudah naik. Jadi untuk BGTG kurang lebihnya ada area support ya. Area support di 242 kurang lebihnya. Namun hari ini ditutup di harga 240. It's okay kalau hanya beda beberapa baris harga saja, kita bisa asumsikan bahwa harga BGTG ditutup di area supportnya, begitu ya. Lalu kita lanjut lagi untuk support selanjutnya berada di area 212 ya, cukup jauh sekali ya. Kalau saya lihat sih di sini ada volume yang cukup kecil dan ada pelemahan volume ya ketika harga ini dibanding turun ya. Jadi semoga saja besok memang BGTG naik, akan tapi saya sudah tidak punya saham BGTG ya. Sekedar informasi, kita lanjut lagi untuk resistennya berada di 262. Ya, 262 di sini. Lalu untuk resisten selanjutnya kemungkinan besar berada di kurang lebih di 294 ya teman-teman. Jadi untuk BGTG memang hari ini kondisinya sedang murah sekali. Sangat murah sekali untuk BGTG. Dikarenakan memang di sini adalah area supportnya, akan tetapi ya BGTG sudah banyak orang-orang besar yang memiliki saham tersebut. Jadi banyak orang yang sudah menyimpan. Ya jadi perlu hati-hati di sini ada sebuah area support ya, beberapa area support yang perlu teman-teman perhatikan jika punya saham BGTG. Di sini ada area support ya kurang lebih di 242 ya. 242 dan 212. Untuk resisten di 262, 294. Kalau saya lihat sih BGTG memang naik ya, akan tetapi tidak berhasil menguat di area sini, di harga ini. Jadi ya kemungkinan akan retest dulu ya.
Kalau memang tidak menguat, kemungkinan akan dibawa turun hingga 212, 224 di kisaran sana. Akumulasi tadi ada AKAS, ZPKK, distribusi ada YP, DH, dan PK. Kita lanjut lagi untuk saham MPPA. MPPA hari ini ditutup di harga 950 dengan kondisi 5,5% sebagai bentuk positif ya. Akumulasi ada PD, GR, dan DR, distribusi ada CC, AI, dan CP. Kalau kita lihat di sini volumenya cukup tinggi dibandingkan yang kemarin-kemarin, dan stokastik sedang di area overbought, ya perlu diperhatikan. Untuk area support dan resisten, kita bisa tarik garis dari sini, ya untuk area supportnya. Ya support sementara terjauh di 665 ya. Akan tapi sangat jauh range-nya untuk mencapai harga tersebut. Jadi kita cari lagi. Di sini juga ada area support di 910 ya harga opening hari ini. 910 untuk saham MPPA area supportnya. Lalu untuk area resisten ya. Area resisten di harga 1020 kurang lebihnya teman-teman. Ya, di 1020 saya coba panjangkan lagi. Ya, di 1020 1035. Kurang lebihnya di area sana. Ya, kurang lebihnya di area sana untuk resisten. Kalau mau lebih tepatkan lagi bisa. Sebentar. Ya, kita cari nilai titik yang paling banyak dikenai. Ya, kurang lebih ya, di antara harga 1020 hingga 1030 untuk area resisten dari saham MPPA. Jadi, jika ini memang berhasil ditembus, maka adanya sebuah penaikan atau pergantian tren ya, reversal trend dari downtrend menjadi uptrend. Begitu ya, karena sebuah titik terendahnya atau lembahnya telah di break, begitu ya teman-teman. Jadi untuk MPPA kita perlu waspadai area resisten dan support sementara ini. MPPA sudah ya. Tadi akumulasi tadi ada PD, GR, dan DR, distribusi ada CC, AI, dan CP. Untuk saham Wins ya. Saham Wins di sini ada teman member di grup Telegram mengajukan untuk saham Wins. Saham Wins juga sempat saya rekomendasikan dan memang hari itu ini ya ditutup di harga 153 dengan posisi 16,8%. Ya, saya memberi saran di kisaran hari ini tanggal 23 dan memang keesokan harinya memang terjadi betul sedang breakout begitu ya untuk saham Wins ya. Jadi kalau kita lihat di sini sekilas ada sebuah area support dan resistance. Untuk lebih tepatnya kita bisa menggunakan Fibonacci sih ya. Fibonacci. Hari ini kurang lebih saham Wins menembus area supportnya begitu ya teman-teman ya. Hari ini memang Wins ditutup di posisi ARB dengan kondisi harga 137. Akumulasi ada PD, BQ, dan YB, distribusi ada CP, YU, dan YP. Kalau kita lihat di sini memang di tanggal 27 Agustus sesi 2 di sini memang saham Wins sedang crossing ya stokastiknya dari atas ke bawah. Volume hari ini cukup kecil dan kalau kita lihat di sini ada beberapa area support dan resisten. Kalau saya lihat sih di area 131, 130 merupakan area support sementara ini ya, area terdekat. Lalu bagaimana untuk support terjauhnya? Ya, support terkuatnya di area 121. Jadi saya merekomendasikan pada waktu itu di harga 121 ya teman-teman. 121 karena tidak menyentuh dan
banyak dan terlalu banyak minat beli atau demand-nya terlalu banyak sehingga harga tersebut langsung naik. Begitu. Jadi untuk saham Wins sementara ini ada area support di 131 dan 121. Untuk area resistennya teman-teman bisa lihat di sini ya, perhatikan. Untuk area resisten sementara berada di 148. Ya memang kalau saya perhatikan juga area Wins ini memang banyak yang menyentuh area 148. Akan bisa melebihi. Jadi setelah area 148 ditembus, kemungkinan besar akan menuju ke area 175. Begitu ya. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Fibonacci tidak bisa asal hanya menaruh sebuah range harga dari harga atas ke bawah maupun harga bawah ke atas. Jadi diperlukan beberapa latihan dan menggunakan tools tersebut. Begitu ya. Jadi untuk Wins di area 131 dan 121 untuk area support dan resistennya berada di 148 dan 175. Kita lanjut lagi untuk saham agro. Di sini saham agro kalau saya lihat memang di sini stokastik juga sudah mulai menguat. Stokastik juga sudah mulai menguat ya. Teman-teman lihat mulai dari tanggal 27 Agustus di sini stokastik sudah mulai menjadi garis horizontal gitu ya. Jadi kemungkinan besar sih ada potensi naik ya dari stokastiknya. Ada stokastik yang crossing kemungkinan besok atau 2 hari lagi ya. Prediksi saya sih seperti itu jika memang masih menguat. Di sini ada BK, PD, dan YU yang melakukan akumulasi, distribusi ada AT, OD, dan CG. Hari ini ditutup di harga 2.370 dan dengan persentase 6,7%. Kalau saya lihat di sini ada beberapa support yang perlu diperhatikan dan merupakan area support kuat. Di area 1980 merupakan area yang cukup kuat untuk saham agro ya. Kalau saya sih ya, kalau memang agro menyentuh di area 1980 akan saya beli. Dikarenakan agro memang memiliki news yang cukup bagus dan kalau kita lihat di sini adalah sebuah area swing low-nya ya, begitu ya, area swing low-nya. Lalu bagaimana untuk area resisten dan support terdekat, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, sebentar. Di sini ada beberapa support penting yang perlu teman-teman perhatikan. Kurang lebih di 2316 ya. Di area 2316 adalah area supportnya. Ya, area tersebut cukup kuat kalau menurut saya ya. Jadi support sementara berada di 2316 ya, support terdekatnya di sana. Untuk support terjauhnya di area 2180. Begitu ya. Jadi untuk agro di 2180 sebagai support keduanya. Untuk resistennya, bagaimana jika agro memang banyak demand-nya? Kemungkinan besar akan diangkat hingga 2530 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, saya juga berharap demikian. Semoga teman-teman bisa cuan, profit, dan happy cuan. Jadi kalau memang besok banyak demand dari saham agro ini, kemungkinan akan ditarik di harga 2530 ya. Akan tetapi sebelum harga tersebut ada beberapa harga yang perlu teman-teman perhatikan juga. Di area 2420 juga menjadi area resistennya untuk saham agro ini. Jadi kita lihat terlebih dahulu bagaimana pergerakan agro. Sementara kalau kita lihat ya, saya perbesarkan support dan resistennya sekian ya. Oke. Kita lanjut lagi untuk saham MTWI ya, MTWI. Ya, jelas sekali bahwa saham MTWI ini memang sedang dalam
posisi downtrend akan tapi tidak seberapa signifikan, dan hari ini saham MTWI ditutup di harga 116 dengan posisi 2,65% dalam bentuk positif ya. Di sini ada yang melakukan akumulasi, ada KK, EP, dan PD. Distribusi ada YP, CC, dan HP. Kalau kita lihat ya bersama-sama, saham MTW ini memang ditutup di harga 116 hari ini, akan tetapi by average kode broker ini sedang di atas harga closing hari ini. Jadi ya kalau kita mengikuti secara bandarmologi, ini adalah sebuah potensi yang bagus untuk melakukan posisi entry. Ya, akan tapi juga perlu diperhatikan untuk area support dan resistance. Di sini saya lihat ya, memang hari ini ditutup di area resistennya, yang dimana di harga 116 ya untuk resistennya. Lalu untuk area supportnya untuk saham MTWI di sini ada di area 103 ya, di area 103. Oke. Untuk saham MTWI area supportnya di 103 dan untuk resistennya di 116. Jika memang besok ditembus harga ini ya, ada kemungkinan besar bahwa saham MTWI ini akan melanjutkan kenaikan harga hingga menyentuh area 121 ya. Begitu ya teman-teman ya. Di area 121 kalau teman-teman lihat di sini cukup kuat sekali. Meskipun itu tiang maupun badan bisa jadi menyentuh harga tersebut. Jadi untuk MTWI support dan resistennya sekian, dan kalau teman-teman mau lebih jauh lagi untuk take profitnya, teman-teman bisa TP di 128 ya. Jadi begitu untuk saham MTWI ya. Begitu ya untuk saham MTWI. Kita lanjut lagi untuk saham BCIC ya, Bank Jetras ya, Bank Jetras TBK. Oke. Untuk saham ini kenapa ya bisa begini ya? Apa sebenarnya ya? Saya juga penasaran kenapa saham ini bisa terjadi seperti ini. Ya, but just ignore it. Ya, kita membahas waktunya sekarang ya. Kalau kita lihat untuk saham BCIC hari ini ditutup di harga 462 dengan persentase 8,4%. Begitu. Dengan volume hari ini cukup tinggi sekali. Cukup tinggi, dan kalau kita lihat memang posisinya masih di bawah DEMA 20, EMA 34, dan EMA 21. Akumulasi ada NI, CC, dan GR, distribusi ada ZP, AI, dan XC. Kalau kita lihat di sini memang ada sebuah area support yang telah ditembus, akan tapi kalau saya lihat sih dengan volume hari ini ya, kemungkinan akan menguat. Ya. Di sini ada sebuah swing low-nya di harga 470. Saya perbesarkan saja. Ya, setelah ARB beberapa hari, yang cukup banyak ya, ARB beberapa hari, dan kalau kita lihat hari ini ditutup di harga 462 dengan persentase 8,4%, masih tidak sepadan dengan ARB yang telah terjadi. Jadi kalau besok memang saham ini masih menguat dan banyak demand, ya, kemungkinan akan ditarik hingga harga 470 terlebih dahulu. Untuk resistance selanjutnya, berada di area sini. Ya, memang dikarenakan sudah mengalami penurunan cukup dalam, maka resistennya pun juga akan menjadi tinggi ya. Begitu ya teman-teman ya. Kurang lebih di area sana. Ya, jadi untuk BCIC untuk area resistennya berada di 588 dan 706. Bagaimana jika besok tidak menguat begitu ya? Bagaimana kalau banyak supply dan sedikit demand untuk besok? Teman-teman bisa stop loss terlebih dahulu di harga 426. Ya, di area sini harga openingnya. Jadi kita bisa membuat ini sebagai patokan. Kalau memang besok break di area 470, maka
Ya, kalau bagi saya sih akan ditarik ke atas lagi ya, karena kalau kita lihat di sini sudah beberapa hari mengalami ARB yang cukup panjang begitu ya. Akan tetapi sih kalau saya lihat sih harusnya menunggu konfirmasi terlebih dahulu ya. Ya, teman-teman kalau masih kurang jelas bisa tanya saya di grup Telegram atau bisa berdiskusi bersama dengan member-member lain. Ya, saya jelaskan lagi untuk BCIC supportnya berada di 426 dan resisten pertama di 470. Jika ini ditembus, kemungkinan besar akan ditarik lagi hingga 588 dan 706 ya. Kita lanjut lagi untuk saham Unilever ya. Ya, ini cukup menarik untuk saham Unilever karena kalau saya lihat sih beberapa hari lalu memang sektor konsumer memang sedang naik. Hari ini Unilever ditutup di harga 4.130 dengan kondisi persentase 2,5% ya, cukup bagus, dan akumulasi ada BK, AK, dan YU, distribusi ada DX, YP, dan SQ. Lalu hari ini tetap di bawah EMA 21 dan EMA 34, akan tetapi masih di atas EMA 20 juga, ya, di bawah EMA 21 dan EMA 34, di atas EMA 20 ya, yang garis hitam ini. Kalau so far saya lihat ya, di sini memang ada penurunan mulai dari awal Mei 2020, memang di sini adanya penurunan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Saham Unilever cukup bagus ya. Teman-teman selalu memakai produknya di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh seperti sabun, sampo, dan lain-lain ya. Unilever sahamnya bagus, akan tetapi kalau kita lihat di sini, sahamnya mengalami downtrend ya, yang terus berlarut-larut begitu ya. Ya, mengalami downtrend. Lalu kapan potensi yang tepat untuk saham Unilever ini bergerak naik ya? Atau akan menjadi sebuah reversal trend? Jika harga 5.275 ini ditembus ya, kurang lebihnya ditembus, maka ya kemungkinan besar akan mengalami perubahan tren, begitu ya teman-teman ya. Ya, sebaiknya kalau saham seperti Unilever ini jangan melawan arah tren, begitu ya teman-teman ya. Jangan melawan arah tren. Tapi it's okay, kita coba untuk area support dan resistance. Sempat saya bahas juga. Untuk volumenya hari ini cukup stabil dan stokastik juga sudah crossing ya mulai tanggal 27 Agustus. Dan di sini support terdekat so far berada di 3.940 dan untuk resistennya berada di 4.435 ya. Jadi Unilever ini sempat saya perhatikan juga, jadi tidak usah khawatir mengenai support dan resisten. Karena sudah saya tentukan juga untuk Unilever ya. Sudah saya coba tentukan untuk area support dan resisten. Jadi untuk Unilever ya, berikut teman-teman bisa pause dan perhatikan untuk area support dan resisten. Sama juga ini ada beberapa broker yang melakukan akumulasi dan distribusi. Oke. Untuk Unilever sudah ya, saya doakan juga semoga memang berhasil ya. Unilever perlu adanya penanganan khusus untuk menaikkan harga saham. Ya, kemungkinan at least di 4.435 lah ya. Jadi membreak area ini, area swing low-nya. Begitu ya untuk Unilever. Kita lanjutkan lagi untuk BBYB. Ya, BBYB sempat suspend 1 hari kalau tidak salah. Ya. Ya, memang sempat suspend 1 hari di tanggal 25 Agustus. Lalu it's okay, kita bahas lagi. Untuk BBYB juga sudah saya analisakan. Hari ini volumenya cukup kecil dan stokastik memang lagi mengarah ke bawah, akan tetapi hari ini ditutup di harga 1.630 dengan persentase 2,5%. Akumulasi ada ZP, CG, dan YU, distribusi ada MG, DR, dan AF. Untuk support dan resisten, teman-teman bisa lihat di sini ya, di harga 1.955 merupakan area ya so far tertingginya lah ya untuk saham BBYB. Harga tertingginya di 1.955 dan kalau kita lihat di sini ya, saya menggunakan Fibonacci di area 1.790 juga merupakan area resisten. Namun bagaimana dengan resisten dan support terdekat? Untuk resisten,
terdekatnya berada di 1690 di area sini. Kurang lebihnya di ya kisaran sana lah ya. Lalu untuk supportnya berada di 1500 ya. Sangat tepat sekali harganya di 1500 ya, bulat. Maka itu merupakan area penting. Ya teman-teman, kalau yang sudah punya BBP dan masih rugi bisa averaging down di area sini. Akan tetapi ya, hari ini BBP tidak sempat untuk menembus di atas harga pembukaan tanggal 27 Agustus yang dimana di harga 1705 ya. Kalau seumpama hari ini memang di atas 1705 harga penutupannya, kemungkinan yang cukup baik untuk melakukan posisi entry. Akan tetapi kan hari ini memang ditutup di harga 1630 ya, begitu ya kondisinya. Lalu kita lanjut lagi untuk saham friend. Untuk saham friend, kalau kita lihat di sini memang sedang uptrend ya, walaupun tidak signifikan, tapi memang sedang mengalami posisi uptrend. Distribusi ada DR, BQ, dan YP, akumulasi ada PD, OD, dan CC. Untuk stokastik sedang mengalami menuju area overbought, begitu ya teman-teman ya. Maaf, area oversold ya. Di area oversold, lalu untuk volumenya hari ini cukup kecil untuk saham friend ini, dan hari ini ditutup di harga 129 dan sedang di bawah kondisi DEMA 20 ya, garis DEMA 20. Jadi untuk support dan resisten yang sangat penting bagi pemilik saham friend ya, perlu diperhatikan. Di sini ada beberapa support penting yang sangat jelas sekali ketika kita membeli saham ya. Dan kita menganalisa di sini ada support di harga 135. Kalau bagi saya sih ketika ini di break ya. Di break dan keesokan harinya memang di atas harga tersebut, saya akan beli. Karena sudah terkonfirmasi bahwa akan ada kelanjutan harga naik, begitu ya. Lalu untuk supportnya ya, sementara kan tadi supportnya di 135, resistennya ya di 135, lalu untuk supportnya, kalau saya lihat sih berada di harga ini ya. Di 115. Ya, jadi area 115 atau harga 115 ini merupakan support yang cukup kuat untuk saham friend. Kalau kita lihat di sini ada swing low ya, swing low yang mencetak harga terendah di 115. Dan kalau kita perhatikan lagi ya di sini saya tebalkan. Di sini sudah berapa kali tes dan memang menunjukkan ini adalah area supportnya. Jadi kalau teman-teman yang mau wait untuk melakukan entry bisa di 115. Lalu untuk resistennya tadi sudah saya katakan di harga 129. Lalu bagaimana jika harga 129 ini harga penutupan hari ini ya, resistennya berada di 135. Ya, jika ini ditembus harga 135 kemungkinan besar akan melanjutkan penaikan harga hingga 144. Ya, saya ulangi lagi ya, mohon maaf ya teman-teman ya, tadi saya salah menyebutkan. Jadi untuk saham friend hari ini ditutup di harga 129 dengan persentase 2,4%. Begitu ya. Akumulasi ada PD, OD, dan CC, distribusi ada DR, BQ, dan YP. Serta yang melakukan distribusi tadi dan akumulasi sudah, dan volume hari ini ditutup cukup kecil dibandingkan hari yang kemarin, serta stokastik sedang mengalami atau menuju ke area oversold, begitu ya. Untuk support dan resisten, support berada di harga 115, akan tetapi harga 129 sebagai penutupan hari ini cukup jauh sekali untuk menyentuh area 115 ya. Jadi saya akan mencari lagi untuk area supportnya ya, begitu ya. Untuk area supportnya di saham friend ini saya menemukan di area 124 ya. Saya kecilkan dulu ya. Jadi perlu diperhatikan untuk area support dan resisten. Friend memiliki area support pertama atau terdekat di harga 124 dan selanjutnya di 115. Untuk resisten berada di 135 dan selanjutnya di 144. Jika 135 ini ditembus, maka ada kemungkinan besar harga saham friend itu ditarik naik hingga menuju angka 144 ya di area sini. Ya. Teman-teman lihat sendiri,
Untuk saham Friends sudah, untuk area support dan resisten kita lanjut lagi untuk saham BPKP, gitu ya. Untuk saham BPKP juga kapan hari sedang diincar oleh investor. Juga sudah saya bahas. Di sini akumulasi ada CC, AT, dan YU hari ini ya. Lalu distribusi ada MG, YP, dan BQ. Buy average dan sell average sekian. Lalu kalau kita lihat di sini stokastik memang sedang di area oversold ya. Jadi posisi yang bagus untuk membeli. Hari ini ditutup di harga 486 dengan posisi 2,8%. Ya, candlenya merah. Bagaimana kelanjutnya ya? Kelanjutannya seperti apa? Ya, saya coba bersihkan agar teman-teman bisa paham. Hari ini ditutup di harga 486, yang dimana sebetulnya salah satu support terkuatnya berada di area 515 ya. Akan tetapi memang tidak menguat untuk BPKP. Lalu bagaimana untuk the next supportnya? Ya, yang dimana tadi 515 jadi area resistennya ya. Untuk area support selanjutnya berada di 472 ya teman-teman ya, perlu diperhatikan. Di area 472 untuk area supportnya. Lalu setelah 472 ada beberapa support juga, atau ada harga support di 460. 460 juga area supportnya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa support ya. Yang pertama di 472 dan 460. Di sini ada support yang sangat kuat sekali, akan tapi masih sangat jauh ya di area 400. Di sini memang area yang cukup kuat ya di harga 400 ya. Tapi kita lihat dulu untuk area terdekatnya. Untuk area terdekat untuk resisten berada di 515 dan support di 472. Bagaimana jika 515 ditembus ya? Di sini ada juga the next resistance di harga 590. Ya, coba saya kesampingkan ya. Jadi untuk BPKP resisten di 590 sebagai resisten jauh dan resisten terdekat sementara di harga 515. Gitu ya. Lalu kita lanjut lagi untuk saham ASI atau ASII. Juga sempat saya bahas juga di beberapa video saya. Untuk saham ASI, hari ini cukup baik ya, mengalami suatu banyak yang melakukan akumulasi dan banyak demand, dan ditutup di harga 5.275 dengan persentase 4,5%. Cukup bagus, dan kalau kita lihat di sini volumenya cukup baik ya dibandingkan volume-volume yang sebelumnya. Akumulasi ada ZP, AK, dan NI dengan buy average sekian, dan distribusi ada BK, AC, dan YP. Kalau saya perhatikan, kemungkinan besar besok akan menuju ke harga 5.390 ya. Ya, karena hari ini cukup volumenya cukup besar, dan kalau kita lihat di sini ada sebuah resisten ya, resisten yang cukup kuat di area sini ya. Di area sini di 5.390-an ya, di area sana. Kalau mau teman-teman genapkan bisa di 5.400 ya, begitu. Lalu bagaimana jika saham ASI ini memang menguat dan tembus harganya di harga 5.400, harga closingnya di atas 5.400. Bagaimana kelanjutannya untuk saham ASI ini? Ya, kemungkinan so far bisa teman-teman lihat di 5.650 untuk saham ASI. Ya, kemungkinan jika ini ditembus, kemungkinan akan menuju ke harga 5.650. Jika memang besok tidak menguat harganya, kemungkinan besar akan ditutup di harga kisaran sini ya. Di harga 5.150. Jadi untuk ASI ada support di 5.150 dan 5.015 ya kurang lebihnya. Dan untuk resistennya di 5.390-an atau 5.400 dan di 5.650 untuk saham ASI. Oke, untuk stokastik sedang mengarah naik ya, cukup bagus untuk ASI hari ini dikarenakan juga IHSG juga menguat sekali ya. Ya, ditutup di harga 6.100 ke atas.
kurang lebihnya 6.140 ya, cukup bagus sekali untuk IHSG. Sangat mempengaruhi untuk saham-saham seperti ASI ini ya. Lalu kita lanjut lagi untuk WSKT. WSKT kalau kita lihat mulai dari pertengahan Januari memang mengalami downtrend atau tren turun yang merosot ya. Tapi coba kalau kita lihat hari ini memang WSKT naik ya sebesar 7% dengan harga penutupan di 830. Juga sempat saya analisakan ya di video sebelumnya. Berikut adalah area support dan resisten untuk saham WSKT. Untuk resistennya berada di 833 ya, yang dimana ya kurang lebih di area penutupan hari ini. Jika memang besok tidak menguat, kemungkinan besar harga selanjutnya berada di 784. Kalau besok memang masih menguat lagi ya saya sih berharapnya menguat ya. Ya kalau menguat kemungkinan besar akan diangkat hingga menuju harga 950 ya. 950 atau 940-an. Begitu untuk saham WSKT. Akumulasi tadi ada CS, BK, dan DP, distribusi ada SQ, PD, dan YP. Posisi hari ini sedang di atas DEMA 20 dan EMA 21, gitu ya. Jadi untuk WSKT, harga closing hari ini ditutup di area resistennya. Jika memang besok tembus, kemungkinan besar akan diangkat naik hingga menuju area 950 atau harga 950. Kalau tidak menguat, kemungkinan besar ya akan dibawa turun di 784. Begitu untuk WSKT, kita lanjut lagi untuk saham terakhir kita, yaitu saham MSIN ya, MNC Studios. Ya, juga sempat saya coba untuk analisakan, tapi teman-teman kemungkinan akan bingung ya. Jadi saya hapus saja. Hari ini saham MSIN atau mesin ditutup di harga 520 dengan persentase 4,4%. Volume hari ini cukup baik dibandingkan volume kemarin. Distribusi ada GR, SQ, dan KI, dan akumulasi ada EP, AK, dan FZ. Lalu bagaimana kelanjutan untuk saham ini? Ya, kita coba bongkar. Oke. Sebentar ya. Saya coba membuat suatu garis. Sebelum tanggal 5 September ya, atau ya beberapa hari saja, karena di Stockpit hari Sabtu Minggu termasuk dihitung ya, begitu ya. Jadi sebelum tanggal 5 September kemungkinan akan terjadinya suatu action ya, yang dimana mesin akan turun atau naik. Ya kalau memang banyak demand yang menguat ya kemungkinan besar akan diangkat naik hingga menuju harga 685. Jika memang demand menguat di harga 685 untuk the next resistance-nya. Bagaimana jika demand tidak menguat? Ya kemungkinan ada sebuah resisten yang cukup kuat di harga 400 ya. Jadi resisten cukup kuat di harga 400. Lalu kapan waktunya kita untuk beli? Ya kemungkinan kalau teman-teman yang mau beli di harga murah, dia bisa di harga 464, akan tetapi memang masih rawan ya. Kemungkinan besar kalau ini break, kemungkinan besar akan menuju ke harga 400 ya. Kalau memang ini tren lainnya di break untuk saham MSCI. Tetapi kalau teman-teman yang mau beli saham MSCI, bisa beli di harga kisaran 510, 505 ya, kisaran sana, dan melakukan TP di 570. Ya. Akan tapi juga perlu diperhatikan untuk demand and supply, yang dimana juga berperan penting ya. Kalau banyak demand yang beli atau banyak yang beli, teman-teman bisa buy on breakout sini di 570. Ketika ini break ya, area ini di break, maka target harga selanjutnya di harga 685 ya, di area sini ya, 685. Jadi untuk saham MSCI sementara memang masih dalam sebuah triangle ya, atau segitiga. Jadi
Teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu. Jika ini memang breakout ya, teman-teman beli on breakout saja ya di harga 570. Jadi kalau seumpama besok atau sebelum tanggal 5 September saham MSCI ini memang sudah di harga 570 ke atas, teman-teman bisa langsung set posisi entry karena sudah breakout ya. Akan tetapi perlu diperhatikan juga untuk fake breakout juga karena juga salah satu bahaya untuk musuh dari breakout line. Begitu ya. Jika memang harga ditutup di atas 570 maka teman-teman bisa melakukan posisi entry dan lihat pergerakan antara minat beli dan minat jual gitu ya untuk saham MSCI. Support dan resistance sudah saya tentukan dan kalau teman-teman mau melakukan TP dekat ya bisa di area sini di 620. Begitu ya untuk saham MSCI. Kita lanjut lagi untuk saham IHSG. Kita lanjut lagi untuk IHSG. Di sini IHSG hari ini cukup kuat, maka dari itu banyak saham-saham yang ditutup dengan angka positif ya. IHSG hari ini ditutup di 6.144 dengan persentase 1,7%. Ya semoga saja besok IHSG bisa naik dan menguat kembali hingga menyentuh harga 6.200 ya, dan teman-teman dan kita semua bisa cuan bersama di bursa saham ini atau perdagangan saham ini. Teman-teman yang belum join grup Telegram saya bisa segera join ya. Secara gratis saya akan membagikan beberapa pilihan saham saya yang telah saya analisa sendiri dan saya akan bagikan ke grup Telegram serta pembahasannya ya kalau bisa. Teman-teman juga bisa follow Instagram saya untuk mendapatkan sebuah hasil juga yang telah saya buatkan dalam bentuk papan buy, papan sell, dan stop loss gitu ya. Bisa klik link di deskripsi di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses dan sejahtera ya. Terima kasih telah menonton video ini.